أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus kokoh dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Al-Isra 9. Saudaraku, salah satu sisi dari yang dikatakan oleh kebanyakan orang sebagai mukjizat adalah memiliki pengaruh yang kuat terhadap jiwa manusia dan jin. Bahkan seandainya Al-Quran diturunkan kepada gunung, niscaya ia akan luluh lantak dan hancur. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa tilkal amsal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun." Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah disebabkan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berfikir. Al-Hasyr. Saudaraku, Al-Quran yang sudah menjadi sebutan kebanyakan orang disebut sebagai mukjizat, ternyata hingga saat ini tidak ada dalil manapun di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Kalaupun Al-Quran dilevelkan sebagaimana mukjizat-mukjizat para nabi yang terdahulu, namun pada kenyataannya Al-Quran lebih memiliki keluarbiasaan di atas segala mukjizat-mukjizat yang telah dimiliki oleh para nabi terdahulu. Bahkan yang dikatakan mukjizat terbesar sepanjang masa itu hanya satu, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah. Al-Quran bukanlah makhluk yang dicipta, bukan pula sekadar kandungan makna dari kalamnya, akan tetapi makna sekaligus lafaz Al-Quran seluruhnya adalah ucapan Allah Azza wa Jalla. Untuk itu Al-Quran sudah sepatutnya diberikan nama yang lebih tinggi daripada mukjizat itu sendiri. Entah apa itu namanya. Dari Allah lah Al-Quran itu berasal. Kemudian didengar oleh Jibril dan kemudian disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu Al-Quran merupakan kitab hidayah. Kitab hidayah. Ia menunjukkan manusia ke jalan kebenaran, membedakan antara yang hak dan yang batil, menjelaskan jalan ahlul jannah dan jalan-jalan kesesatan,
Melalui ayat-ayat Al-Quran, hamba jadi mengenal Allah Azza wa Jalla, nama-nama dan sifat-sifatnya. Melalui ayat-ayat Al-Quran, hamba mengenal segala jalan yang mengantarkan kepada surga, segala jalan yang mengantarkan kepada kebaikan, dan jalan yang menyelamatkan dari neraka. Banyak riwayat di masa lalu atau berita-berita di masa kini yang semuanya membuktikan betapa kuat pengaruhnya Al-Quran pada jiwa manusia dan jin. Begitu juga bagaimana energi Al-Quran meresap di dalam hati sanubari para sahabat, sehingga tak heran masa kejayaan Islam berlangsung hampir 13 abad dan mampu menguasai hampir 2/3 dunia. Tak satu pun peradaban di dunia ini yang mampu berbuat seperti itu kecuali Islam. Para sahabat memandang kebesaran Al-Quran dari kebesaran yang menurunkannya, kesempurnaannya dari kesempurnaan yang menurunkannya. Mereka memandang bahwa Al-Quran turun dari Raja, pemelihara, sesembahan yang maha perkasa, maha mengetahui, dan maha kasih sayang. Dari pandangan ini, mereka menerima Al-Quran dengan perasaan bahagia campur perasaan hormat, siap melaksanakan perintah dengan perasaan cemas dan harap, serta perasaan kerinduan yang amat dalam. Bagaimana tidak, yang membaca Al-Quran seakan mendapatkan kehormatan bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, layaknya seorang prajurit menerima perintah dari atasan dan seorang yang mencari pembimbing mendapatkan pengarahan dari Zat yang maha mengetahui. Perasaan inilah yang digambarkan Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wastabaina idza tutla 'alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa buqiya. Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis. Maryam 58. Dari perasaan di atas, para sahabat membaca dan menerima Al-Quran untuk dilaksanakan secara spontan tanpa menunggu-nunggu dan tanpa protes sedikit pun. Walaupun hal itu bertentangan dengan kebiasaan mereka, tapi mereka bisa menumbuhkan perasaan mereka dengan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab.